Ada yang lain, monggo. Gini, menanggapi tadi. Niki nopo? Tadi yang awal. Saya rasa sudah selesai. Yang ini, awal ya. itu gini. Kalau kita runtutkan, itu kan ternyata kalau kita melihat dari konsepnya, itu ternyata konsep madhab Malikiyah. Sub yang kedua, jika tidak ada dana kas musola, siapa yang bertanggung jawab membayar listrik musola? Wajib kalau ada. Ploso kali HM Ceria, monggo ditanggapi niki. Pertama, ngeten Tor. Dari ibarat yang dibacakan tadi itu sebenarnya cukup umum, nggih. Belum membahas mengenai nanti sumbernya itu dari apa. Kalau nanti baru bisa nanti diarahkan ke jawaban dari Darussalam tadi, kalau memang dari ibaratnya menampilkan sumbernya dari apa. Ngeten. Kalau di dalam kitab salafnya seperti di dalam Raudhah dan lain sebagainya, itu nanti memang memperinci nanti mauqufnya bagaimana. Kalau nanti mauqufnya itu lahurruh bahasanya, itu nanti memang kewajibannya sebagaimana yang disampaikan oleh para musyawirin tadi. Tapi kalau nanti mauqufnya tidak atau laru halahu, dalam kasus kita adalah masjid ataupun akor, itu nanti nggak ada kewajiban sama sekali atas baitul mal kalau nanti nggak ada roiul waqfi. Dari titik tekan Lirboyo tadi mengatakan kalau sirot utuh untuk syiar maka wajib. Lagi ibarat yang dibaca tadi niku belum menjelaskan sumbernya. Lah memang wajib, salah satu daripada kewajiban daripada nadir itu adalah imarah dan lain sebagainya. Kan ngeten, tapi nggih bihasabil imkan kewajibannya. Kalau nanti nggak imkan, semisal roiul waqfi nggak ada, lah itu baru yang mahalun nadhar dalam bab kita, dalam permasalahan kita. Beda. Nah, kalau Ini melanjutkan dulu. Ini biar nanti tahqiq. Tadi kan ada yang membaca misalnya di Fiqhul Manhaji nggih, atau yang dibacakan tadi. Ini sebenarnya kan kalau kita runtutkan, ini bisa nggak dipertanggungjawabkan? Pertama gini. Ternyata ada ulama salaf itu mengatakan di sini nggak ada hilaf yang mengatakan apa? ketika di situ nggak ada roi, nggak imkan untuk itijar, nggak imkan untuk ijarah dan sebagainya, ternyata layajibu ala hadin itu bila hilafin. Nah itu ulama salaf seperti itu, jelas nggih? Saya baca nggih, Nihayatul Matlab, Fidyaratul Madhab, ini kurang apa salafnya ini? Nah kan, jelas ya? Wa amma imaratul waqfi idza kana al mauqufu aqaron wa kana al waqfu mutlaqon wa ra'ihu la yafi bil imarah allati la budda minha fi iqamatil waqfi wa idamatihi fala khilafa. Jadi fala khilafa inda Syafi'iyah nggih. Inda Syafi'iyah fala khilafa annaha la tajibu ala ahadin la ala mauquf alaih inna sabna al milka ilaihi wala fi malillah ta'ala. Berarti kalau kita melihat dari ibarat ini itu perlu ditanggungjawabkan. Artinya fikih manhaji atau yang membawa imarah maknawi yang dimana nanti apakah imarah maknawi kan kaitannya syiar nggih, ibadah dan sebagainya, itu bisa diklopkan dalam masalah kita. Nah itu belum ada sama sekali tadi yang dibahas. Nggih, terima kasih. Nggih. Lanjut ke ceria, monggo. ngapun, setunggal malih. Ibarat yang mengatakan bahwa duhnu siraj itu termasuk daripada imarah kan diambil dari apa tadi Umdatul Mufti. Ternyata kalau dilihat Umdatul Mufti dalam masalah yang lain juga menstatuskan duhnu siraj itu termasuk daripada imarah. Itu menukil dalam kitab saya Fatawi ulang kembali Ghazali. di Darussalam Lirboyo Lah, tadi ternyata, kan bukan mengambil itu imarah atau masoleh, dilihat dari duhnu sirot itu kalau ada syiar itu wajib, entah itu mauquf apa itu wajib, ngoten. Jadi berarti sampun bertentangan dengan tadi. Paham? bertentangannya pripun loh? Gimana? Gini loh. Dari awal tadi kan mengatakan bahwasanya itu dari imarah maknawi. Maka kalau seperti itu diklopkan ke masalah kita. Yang dimana di situ falah khilafa. Makanya seperti yang disampaikan teman saya, itu ibarat itu harus dijelaskan, harus dikuatkan lagi. Soalnya apa? Mau nggak mau dalam madhab Syafi'iyah itu falah khilafa, kecuali dalam kitab Fiqhul Manhaji yang di situ
belum jelas. Ya kan? Belum jelas. Saya juga Nggih, punya takbirnya. Soalnya kalau kita melihat misalnya benar ya. Kalau kita misalnya tadi di takbir yang dibacakan awal sendiri, yang di Jamal atau yang Bu Jairimi khotib, itu ternyata Mayasir atau Baitul Mal itu adalah abad. Bukan kok umum, bukan kok nanti lahuruh bukan, tapi yang lahuruh. Nah itu juga perlu diperjelas. Ya kan? Terima kasih. Monggo. Ada yang lain, monggo. Gini, menanggapi tadi. Niki nopo? Tadi yang awal. Saya rasa sudah selesai. Yang ini, awal ya. itu gini, kalau kita runtutkan itu kan ternyata kalau kita melihat dari konsepnya itu ternyata konsep madhab Malikiyah. Nah, itu Konsepnya, nggih. ya. Soalnya kalau kita runtutkan misalnya yang sore seperti itu yang saya temukan amal masjid lain sebagainya nanti diarahkan ke Baitul Mal itu sudah Malikiyah. Nah itu yang perlu kita telisik lagi. Saya bacakan ya. Itu kalau dalam madhab runtutan madhab ya. Dalam fikul Islami itu ternyata kalau kita melihat dari keterangan yang ada itu kan kalau Malikiyah itu ternyata seperti tadi yang disampaikan oleh Darussalam Lirboyo tadi nggih. Terus kalau dalam Syafi'i bagaimana? Ya seperti yang dijelaskan dari teman-teman tadi la yajibu al hadin kecuali dalam fikih manhaji. Jelas sih. Kalau pakai manhaji itu berani. Ya, padahal dalam kitab salah itu falah khilafah. Terus kalau dalam kitab Ad-Dakhirah itu kalau kita melihat dari kitab Malikinya langsung itu bagaimana? Tabirnya gini. Wa ma la nafaqata lahu ala ahadin in wujida min maslahatin wa illa turika kal masajid wal qanatir nafaqatuhuma min baitil mal. Kan nggih. Jadi kalau melihat dari runutan yang dibacakan oleh sekali lagi Lirboyo tadi Darussalam itu madhab Malikiyah. Berani nggak kita statuskan seperti itu? Ya kan? Oke, kersane dengan